Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi dengan langkah Discovery Learning untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Pembelajaran kali ini memuat kompetisi dasar 3.11 yaitu menganalisis isi, struktur yang berisi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kaidah kebahasan teks negosiasi. Dan indikator 3.11.1 menyimpulkan isi, struktur yang berisi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kaidah kebahasan teks negosiasi. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah setelah guru dan peserta didik mengamati tayangan media audiovisual melalui Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis unsur pembangun teks negosiasi, isi, struktur, dan kaidah kebahasan teks negosiasi dengan rasa ingin tahu. Kedua, menyimpulkan hasil informasi dari unsur pembangun teks negosiasi secara tepat dengan rasa ingin tahu, toleransi, dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, membuat sebuah teks negosiasi dengan memerhatikan unsur teks negosiasi secara tepat dan penuh percaya diri. Mari kita memulai pembelajaran. Apa itu teks negosiasi? Pernahkah kalian mendengarnya? Atau adakah di antara kalian yang pernah memiliki keinginan untuk membeli sesuatu oleh orang tuanya dan merengek untuk dibelikannya? Sebelum kita mempelajari apa itu teks negosiasi, mari kita simak teks berikut. Setelah membacanya, apa kesimpulan yang kamu dapat dari teks tersebut? Setelah itu, mari kita pahami ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa ciri lain, diantaranya adalah 1. Terdapat partisipan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam bernegosiasi, yaitu pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Kedua, yaitu terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat tersebut. Yang ketiga, yaitu berisi pengajuan dan penawaran. Yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Dan terakhir, yaitu ungkapan yang bersifat persuasif atau ajakan. Mari kita simak kembali teks berikut. Setelah kamu memahami ciri-ciri teks negosiasi, maka simpulkan dengan contoh teks berikut. Apakah teks tersebut merupakan teks negosiasi? Kemudian, kemukakan pendapatmu jika menurutmu teks tersebut adalah teks negosiasi. Dan, jika menurutmu teks tersebut bukan teks negosiasi, kemukakanlah alasannya.
Setelah kamu mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tersebut, mari kita pahami mengenai teks negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi antara pihak-pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan berbeda. Menurut Kemendikbud, negosiasi memiliki fungsi untuk mencapai penyelesaian bersama antara pihak-pihak tersebut. Maka dalam bernegosiasi harus adanya perbedaan kepentingan untuk mencari penyelesaian dan kesepakatan bersama. Dalam bernegosiasi, pihak-pihak yang terlibat akan berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara berdialog untuk mengurangi perbedaan setiap pihak. Maka, mereka akan mencari cara untuk menemukan butir persamaan sehingga kesepakatan bersama itu dibuat. Kesepakatan tersebut dibuat dengan saksama dan saling menguntungkan. Tidak dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya negosiasi antara lain adalah 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi dan persetujuan. Kedua, yaitu mencapai penyelesaian bersama. Dan ketiga, yaitu mencapai tujuan dengan kondisi saling menguntungkan atau win-win solution. Selanjutnya, kita akan masuk ke struktur teks negosiasi. Teks negosiasi mempunyai 6 struktur yang diantaranya adalah 1. Yaitu orientasi, berisi tentang pembuka, bisa berupa sapaan dan salam untuk memulai interaksi. Misalnya mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, dan permisi. Selanjutnya, ada permintaan. Di dalam permintaan, pembeli akan mengungkapkan keinginannya dalam mendapatkan barang yang dimaksud. Struktur ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan berisi mengenai jawaban dari permintaan pembeli, yaitu mencari barang yang dimaksud dan memberitahu harga yang pembeli harus bayar. Struktur keempat yaitu penawaran. Apabila pembeli merasa kurang cocok dengan harga yang diajukan oleh penjual, maka pembeli akan menawarkan harga baru untuk barang tersebut. Struktur kelima yaitu persetujuan, dilakukan atas pertimbangan dari penjual mengenai penawaran yang diajukan. Apabila setuju dengan penawaran tersebut, maka penjual akan menyatakan persetujuannya. Struktur keenam yaitu penutup. Di dalam penutup, biasanya ada ucapan terima kasih dan salam sebagai penutup interaksi dari negosiasi tersebut. Setelah itu, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Antara lain yaitu 1. Menggunakan kalimat tanya untuk menanyakan kesediaan barang dan kalimat perintah untuk memastikan kesediaan barang tersebut. Dua kalimat tersebut berimbang karena bentuk dari teks negosiasi yaitu berupa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, kalimat tersebut ditandai dengan kata-kata mohon, boleh, minta, mudah-mudahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu menggunakan kalimat bersyarat atau kalimat yang ditandai dengan kata-kata seandainya, bila, kalau, jika, apabila. Hal tersebut berkaitan dengan sebuah syarat yang diajukan oleh masing-masing satu pihak. Dalam kalimat bersyarat ini perlu adanya pertimbangan dari syarat dan pemenuhannya. Dan kaidah terakhir yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausalitas yang muncul karena adanya argumen dan alasan yang memperkuat pendapat dari masing-masing pihak tersebut. Selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kamu akan mengerjakan latihan soal mengenai teks negosiasi yang kamu pahami. Scan barcode B untuk mengakses latihan soalmu. Kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.